Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Kamis pagi hari ini tanggal 12 September 2024. Waktu berjalan terus, tidak pernah mundur, waktu berjalan terus. Berarti kita harus melangkah iman berjalan terus. Kita makin dewasa, makin cinta Tuhan. Jangan terprovokasi, terpengaruh, terkontaminasi dengan dunia ini. Tapi kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Mari kita pagi ini kita membaca Hakim-Hakim pasal 20. Mohon maaf saudara, kemarin saya salah ngomong, salah nulis itu. Itu Hakim-Hakim pasal, kemarin baca Hakim-Hakim 19 tentang peristiwa terjadi perbuatan keji di Gibeah. Itu Hakim-Hakim pasal 19 saudara, bukan pasal 18. Sekarang pasal 20, satu pasal penuh kita baca dari ayat 1 sampai 48. Akibat dari perbuatan dosa, yaitu gundik itu yang didatangi oleh suku Benyamin, itu terjadi perang ribut saudara, ya. Akhirnya gundik itu dipotong, ya, dibunuh sampai dimutilasi 12 potongan. Waduh, perbuatan keji saudara. Jadi saat ini juga sama, pasal 20 terjadi perang saudara antara bangsa Israel dengan suku Benyamin. Coba, ya kalah saudara pasti Benyamin. Karena kalau kita lihat sini, bangsa Israel kan ada 12 suku bangsa Israel, ya. 10 suku saja jumlahnya berapa, ya. Kalau lawan suku Benyamin jumlahnya berapa saudara. Apalagi suku Benyamin jahat, dia waktu memperkosa gundik itu sampai mati saudara. Ini perbuatan di Gibeah, perbuatan dosa. Inilah bangsa Israel, tidak ada pemimpin, tidak ada raja. Tuhan izinkan itu terjadi karena apa? Bangsa Israel salah. Dia keraskan hati, dia bertindak kedagingan, tidak menurut kehendak Tuhan. Ini contoh, makanya pentingnya kita baca firman Allah supaya kita bisa mengerti bagaimana perbuatan-perbuatan daging yang dibenci sama Tuhan. Semuanya akibat dari egoisnya, kemauan sendiri. Akibatnya berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Artinya terjadi kekacauan saudara. Di sini kita bisa belajar, mari melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar. Kita mau belajar, kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, yang sering saya membacakan firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup menurut firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku tak mau hidup menurut kedagingan. Itu semua buah-buah nafsu. Akibatnya menghasilkan dosa. Upah dosa itu maut. Tetapi sisa hidupku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau belajar setia pada firman-Nya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Tuntunlah hidupku Bapa. Aku tidak mau hidup di dalam kedagingan, tapi menurut firman Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidupku. Ampuni Bapa, ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami pagi ini Bapa. Hari Kamis pagi tanggal 12 September 2024. Biar tuntun hidupku Bapa. Penuh hidupku dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapak kita Tuhan Yesus. Penting saudara, biar Bapak Ibu sebelum kita beraktivitas apapun masalah yang kita hadapi, minta pimpinan Tuhan. Ya, komitmen kita supaya kita tidak mau dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh keinginan manusia. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 2. Pegangan Bapak Ibu selalu ingat ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Manusia bukan juru selamat saudara. Manusia bisa mati, ya. Tapi kalau hidup menurut kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Mari kita jangan ikuti daging. Keinginan daging semua menghasilkan maut, menghasilkan dosa. Perbuatan-perbuatan daging semua menghasilkan dosa, saudara. Upah dosa maut. Bapaknya maut itu iblis. Baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Tapi kita mau hidup menurut kehendak Allah. Apalagi saya sudah lanjut usia, saya sudah memasuki saya 69, 70. Wah, lebih dekat dengan Tuhan sudah. Saya serahkan hidup saya untuk buat Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan menurut keinginan daging, tapi hidup dah saatnya menyenangkan hati Tuhan, berkenan sama Tuhan. Mari kita mau baca firman. Makanya pentingnya kalau kita baca firman Tuhan, supaya kita makin mengerti, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan, tidak dipimpin oleh egois kita. Ya, kita tahu di sini firman Allah, ya, suatu pembelajaran buat kita. Kalau bangsa Israel bandel, bangsa Israel, tapi kita sebagai anak Tuhan jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saya baca cukup panjang saudara ya. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 1 sampai 48 saudara. Satu pasal penuh. Peperangan antara Israel melawan Bani Benyamin. Karena kemarin kita baca Bani Benyamin pernah bunuh gundik itu, dipotong semua. Aduh kacau saudara. Ya kacau itu ya. Mari kita baca firman Tuhan. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai ke Bersebah dan juga dari tanah Gilead, berkumpul umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Misbah. Ya, tentunya mereka tanya sama Tuhan, kan ini perang saudara, saudara. Suku Benyamin itu kan saudara sendiri, 12 suku bangsa Israel. Dia tanya sama Tuhan ya, maka berilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang 400.000 saudara. Ya, Israel 400.000. Kalau Benyamin berapa? Mari kita lihat. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Misbah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibeah, kepunyaan suku Benyamin itu, untuk bermalam di situ. Cerita itu, ya, ada suami yang dari Lewi itu, ya, peristiwanya yang ada di Gibeah, ya.
Itu semuanya kan orang Benyamin semua di Gibea, saudara. Lalu warga kota Gibea itu memandatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Ya, ini saudara ya. Dan ini memang ya suami orang Lewi juga salah, saudara. Kan dia kan ceritanya kan diserahkan ya, dibawa keluar, malah itu kan mereka minta itu. Hanya diserahkan, maka terjadi seperti ini ya. Maka kuambillah mayat guni itu, kupotong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang telah berbuat mesum dan berbuat noda dan Israel. Jadi orang Lewi ini juga salah, saudara. Ini orang Lewi adalah suku untuk melayani Tuhan. Jadi sama juga dengan kehidupan kita saat ini, akhir zaman menjelang kedatangan banyak pendeta-pendeta palsu, saudara. Ya, bukti palsu, saya katakan dengan tegas palsu. Itu yang ada di viral. Masa ada pendeta berselingkuh, juga istrinya dipukul, ditendang. Saya terima itu sudah nggak benar. Saya dengar sudah masuk penjara. Ini perbuatan daging loh. Ya, perbuatan dosa. Makanya kita penting nih baca firman Tuhan supaya kita dapat membedakan kalau perbuatan jangan sekali-kali kita tiru. Stop dosa, tapi itulah berkenan sama Tuhan. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Ini yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Wah, perang, saudara. Marah pasti, saudara. Ya, sama dengan kehidupan kita, sama kalau terjadi ini pasti marah. Ini perbuatan daging, saudara semua. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikian orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi antara kamu itu? Wah, coba marah dengan Benyamin. Apa kejahatannya yang sudah kamu lakukan itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursilang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka. Dengan demikian menghapuskan yang jatuh dari antara Israel. Tapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Ani. Perkataan saudara-saudara, ini Alkitab ngomong. Jadi terjadi perang saudara. Jadi dari bangsa Israel katakan, ayo serahkan ke aku. Mana tuh orang yang melakukan jadi pelakunya. Tapi ternyata orang Benyamin tidak mau, saudara, mentaati. Tidak terjadi kompromi karena masing-masing ikutin kedagingan. 14, sebaliknya Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan Israel. Nah, ini coba. Bukan tambah cari solusi, malah cari berperang. Ini perang saudara-saudara. Seperti Rusia dengan Ukraina itu awalnya kan Ukraina di Rusia, saudara. Perang ini, saudara. Ya sudahlah. Kalau diikutin dunia ini terjadi. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Jadi orang Benyamin cuma 26.000, saudara. Terus kita lihat bangsa Israel berapa? Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin, ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajuritnya. Dari Israel 400.000. Jangan dari suku Benyamin 26.000 ditambah 700. Ya kalah jauh saudara jumlahnya ya. Lalu orang Israel berperangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dan dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih maju duluan. Nah, suku Yehuda lawan Benyamin, ya. Sudah tanya sama Tuhan, ya. Ya, karena perbuatan dosa terjadi. Lalu orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisannya perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 dari antar Israel pada waktu coba nih. Sudah mati, Israel kalah, 22.000. Ya, sudah mati. Ya, kita lanjutkan. Saya yakin ini yang kalah itu Benyamin. Cuma ini banyak korban sudah pasti. Tapi laskar Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan. Sampai petang sudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pula ke kami berperang
melawan Bani Benyamin. Saudara kami itu jawab, Tuhan majulah melawan mereka. Coba saudara kami itu, ya tanya sama Tuhan, karena saudara korban 22.000 saudara. Diizinkan Tuhan ini perang saudara, ribut saudara, banyak korban. Tapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Didugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan dan berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Wah, coba saudara, ada tabut perjanjian Allah, bangsa bawa saudara. Dan Pinhas bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah. Pada waktu itu kata mereka, haruskah kami maju sekali untuk berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami itu, haruskah kami hentikan? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Coba dalam tanganmu. Cobaan peristiwa terjadi, maka oleh karena itu kita takut sama Tuhan, saudara. Apapun di dunia yang penuh dengan masalah, tapi kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sampai Yesus satunya jauh dari dosa, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan kita lanjutkan besok, sehingga kita makin mengerti dan hidup di dalam firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komitmen kita hidup menurut kehendak Tuhan, karena masuk dalam kerajaan surga adalah hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita andalkan Tuhan, berjaga dan berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.